Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Edelusana Pidah dengan nomor NIM 25020101122. Di sini saya akan menjelaskan untuk UAS Statistika dengan Ibu dosen Ibu Silvana Syah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke PPT dulu ya, Ibu. Untuk yang pertama, kita masuk. Saya di sini untuk dari kelompok satu dengan soal seorang manajer keuangan ingin mengetahui apa ada hubungan antara pengeluaran untuk riset dan pengembangan R dan D dengan pendapatan perusahaan. Data yang diambil dari 30 perusahaan yang melaporkan pengeluaran untuk R dan D dalam ribuan dolar dan pendapatan perusahaan dalam jutaan dolar selama 1 tahun. Pertanyaan pertama, satu, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengeluaran untuk R&D dan pendapatan perusahaan? Kedua, gunakan analisis regresi linear sederhana untuk memodelkan hubungan antara pengeluaran R dan D sebagai variabel. Yang ketiga, independen dan pendapatan perusahaan. Sebagai variabel dependen, berapakah pendapatan yang diprediksi jika sebuah perusahaan mengeluarkan 2.000 dolar untuk R dan D? Yang keempat, interpretasikan koefisien regresi yang diperoleh. Apakah artinya dari koefisien tersebut dalam konteks pengelolaan anggaran R dan D? Yang kelima, lakukan diagnostik pengujian asumsi klasiknya meliputi uji multikolineritas, uji normalitas, dan uji homokitas. Untuk model sumarinya, di sini udah ada hasilnya dari data berikut. Kita ambil data ini dari sini. Kita masukkan ke ini. Datanya udah masuk semua ya. Kita ke variabel, terus desimalnya kita jadikan 0. Ini juga boleh ditambahkan ya. Selanjutnya kita ke analisis, terus kita langsung ke registration. Tunggu sebentar ya, Bu. Analisis registration linear. Nah, di sini kita masukkan pendapatan ya. Independennya, pengeluaran. Untuk statistiknya itu tidak perlu, juga tidak perlu.
Kita centang yang ini, terus continue. Hmm, terus, oke. Ini akan keluar ya untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasilnya ini ya. Untuk model sumarinya itu, kekuatan hubungan nilai korelasi R sama dengan 0,977. Artinya bahwa hubungan antara pengeluaran R dan pendapatan perusahaan sangat kuat dan positif. Perusahaan yang memiliki pengeluaran R&D lebih besar cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Dan berikutnya untuk R square sama dengan 0,954 R. R square sebesar 0,954 berarti 95,4% variasi pendapatan perusahaan dapat dijelaskan oleh pengeluaran R&D. Sedangkan 4,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, contoh strategi pemasaran dan promosi, harga produk, kualitas produk, dan jumlah penjualan. Untuk ANOVA dari hasil ini ya, ANOVA kelayakan model atau uji signifikan kurang dari 0,001. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Model regresi secara keseluruhan signifikan. Model yang menggunakan pengeluaran R&D mampu memprediksi penjualan secara signifikan. Berikutnya, koefisien. Untuk koefisien, persamaan regresi berdasarkan tabel koefisien. Persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 5,524 plus 0,047 X. Keterangannya, Y topi adalah prediksi pendapatan perusahaan, pengeluaran X, X adalah pengeluaran R&D. Interpretasi koefisien slope, jika pengeluaran R&D sebesar 0,047, sedangkan setiap kenaikan $1.000 dalam pengeluaran R&D diperkirakan akan meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 0,047 juta dolar atau sekitar 47.000 US dollar. Koefisien anggaran iklan signifikan sama dengan T sama dengan 24.150 P kurang dari 0,001. Dengan demikian, pengeluaran R&D berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Untuk selanjutnya, persamaan regresi. Persamaan regresi berdasarkan tabel koefisien. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 5,529 ditambah 0,047 X. Interpretasi konstanta, nilai konstantanya sebesar 5,5259. Dengan T 15,704 P sama dengan kurang dari 0,001. Secara matematis, ketika pengeluaran R&D bernilai 0, maka pendapatan perusahaan yang diprediksi sebesar 5,529 juta dolar. Namun interpretasi kondisi X sama dengan 0 perlu dilakukan dengan hati-hati. Nilai tersebut merupakan kondisi ketika perusahaan tidak mengeluarkan biaya R&D dan belum tentu menggambarkan kondisi nyata perusahaan dalam data penelitian. Meskipun demikian, konstanta tetap diperlukan dalam membentuk persamaan registrasi. Prediksi pengeluaran R&D
dengan mengeluarkan $2.000. Y-Topi sama dengan 5,529 plus 0,047 dikali 200. Y-Topi adalah 14.929. Jadi, jika pengeluaran Erdan sebesar $200.000, pendapatan diprediksikan sekitar 14.929 juta dolar. Selanjutnya, uji normalitas. Untuk uji normalitas, di sini udah ada ya hasilnya. Untuk hasilnya di sini udah ada, di mana hipotesis H0 adalah residual berdistribusi normal. H, HA sama dengan residual tidak berdistribusi. Hasil pengujian, karena jumlah sampel hanya 30, hasil Shapiro-Wilk lebih tepat dijadikan dasar utama. Nilai signifikannya adalah 0,96 kurang dari 0,00 lebih besar dari 0,005. Dengan demikian, H0 tidak ditolak, artinya residual model regresi berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas lebih terpenuhi. Berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk diperoleh nilai statistik sebesar 0,983 dengan nilai signifikan sebesar 0,869 karena nilai signifikan 0,896 lebih besar dari 0,05 residual. Dalam model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Untuk selanjutnya kita ke ini ya, berikut cara untuk uji normalitas. Lalu, tunggu sebentar ya, Ibu. Oh, ini. Dependennya adalah ini. Tunggu sebentar. Oke. Nah, ini untuk uji normalitas ya. Tunggu. Nah, ini untuk uji normalitas yang tadi ada di PowerPoint. Nah, ini Bu. Selanjutnya, uji
homokedastisitas. Untuk uji homokedastisitas, output tersebut merupakan uji Glenser, karena variabel dependennya adalah apres atau nilai absolut residual. Uji ini sebenarnya digunakan untuk mendeteksi heteroskedastis. Hipotesis A0 sama dengan adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas atau residual yang bersifat homokedastisitas. HA adalah terjadinya heteroskedastisitas. Hasil pengujian nilai signifikan variabel pengeluaran R dan D adalah 0,615 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran R dan D tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual (abstract). Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga asumsi homokedastisitas terpenuhi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gleiser diperoleh nilai signifikan sebesar 0,615 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi memenuhi homokedastisitas. Untuk cara pengujian homokedastisitas, selanjutnya kita balik lagi ke SPSS. Lalu kita ke ini ya. Ini kan udah ada res 1, terus kita ke transform komputer variabel. Untuk ininya kita ganti jadi abstract. Ininya ABS. Terus kita ke ini ya. Res 1. Terus diginiin. Nah, kita tinggal pencet. Bentar, kita pindahin dulu. Oke. Nah, lalu kita analisis lagi ya ke ini regresi linear. Nah, untuk pendapatan ini kita ganti jadi abstrak. Terus lotsnya itu kita, ini kita jadikan ini y-nya ini untuk x-nya yang ini dan save-nya itu kita nah, ini udah. Terus kita cek dulu ya. Nah, kita langsung oke. Nah, jadi ini hasilnya untuk uji homokedastisitas ya, koefisien. Terus kita lanjut ke sini. Nah, ini untuk hasilnya. Tadi udah dijelaskan sama saya. Terus selanjutnya. Selanjutnya itu scatter plot.
Untuk scared plot itu kita langsung ke SPSS. Nah, untuk scared plot itu kita ke analisis, terus regression, linear. Untuk abstraknya kita ganti ke pendapatan perusahaan lagi, terus plotsnya ini sudah oke. Ref. Oke, jadi untuk scared plotnya itu ini. Nah, ini untuk hasil scared plotnya. Selanjutnya kita ke PPT. Grafik ini sudah tepat karena menggunakan dependent variable pendapatan perusahaan, sumbu X regression, standardized predictive value, sumbu sumbu Y regression, student residual. Terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0, serta tidak membentuk pola tertentu seperti bola kipas, mengerucut, melebar, maupun bergelombang. Penyebaran titik juga terlihat relatif merata pada seluruh nilai prediksi. Terdapat beberapa titik residual yang berada cukup jauh dari angka 0, yaitu sekitar -2 dan +2. Beberapa cukup jauh dari angka 0, tetapi titik tersebut masih berada dalam kisaran penyebaran residual yang wajar dan tidak menunjukkan adanya pola sistematis. Dengan demikian, berdasarkan hasil scatter plot, tidak terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas, artinya varian residual pada model regresi dapat dianggap relatif konstan atau memenuhi asumsi homokedastisitas. Konsisten dengan uji Gleiser yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,615 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan scatter plot antara regression standardized to predictive value dan regression student residual, titik-titik residual terlihat menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0, serta tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan gejala heterokedastisitas, sehingga asumsi homokedastisitas terpenuhi. Hasil tersebut diperkuat oleh uji Gleiser yang menghasilkan nilai signifikasi sebesar 0,615 lebih besar dari 0,05. Baik, baik, itu saja Ibu yang bisa saya jelaskan dari soal ujian akhir semester statistika. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih, Bu. Baik, untuk SPSS-nya di sini datanya udah masuk ya. Untuk berikutnya kita ke variabel, desimalnya kita kurangin menjadi 0. Yang ini kita naikin menjadi 6 ya. Terus kita ke sini, kita ke analisis ke regression linear. Untuk ini masukkan ke independen, pendapatan kita masukkan independen. Untuk berikutnya statistiknya udah cukup, plotnya gak usah save.
Kita centang yang ini. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, berikut hasil dari data yang tadi ya. Ini model Sumari, ini ANOVA, dan ini koefisien. Nah, untuk uji normalitas kita ke analisis, ke sini, terus kita pilih explore. Nah, ini kita masukin ini, bisa nggak ya? Terus statistik, udah cukup. Plotnya itu kita pencet ini, non, ini nggak perlu. Nah, oke. Nah, berikut untuk hasil tes uji normalitas. Di sini ada ini ya, untuk hasilnya seperti yang ada di PPT. Selanjutnya untuk uji homokedastisitas, ini di sini ya, transfer, terus ini kita bisa masukin abstract. Di sini abstract, terus kita masukin ini ke sini. Oke, ini oke. Nah, di sininya kita bisa pilih regression linear. Untuk ininya ganti menjadi abstract plots. Pakai selanjutnya itu save. Ini kita jangan centang, continue, terus plotsnya tidak usah ya. Oke. Nah, ini untuk hasil uji homokedastisitas absces ya, dependennya sesuai sama yang di PPT. Selanjutnya itu kita scatter plot ya. Untuk scatter plot kita ke sini, tunggu. Ini abstraknya kita ganti menjadi pendapatan, dan sini ya, oke. Plotnya itu kita masukin ini untuk save itu. Nah, kita langsung continue. Oke. Nah, ini untuk scatter plotnya seperti yang ada di PPT saya. Ini untuk hasil scatter plotnya. Oke, baik.